Nah itu, hati-hati kalau udah kayak gini, when you have everything, attitude Anda dijaga. Lalu pertanyaannya gini, ada nggak kondisi di mana saya punya uang tapi saya punya waktu? Nah, membuat penasaran ya sahabat MG kalau kita dihadapkan pada satu kondisi tadi kata Coach Erik, kita uang punya, waktu juga punya. Gimana ini Coach? Ada, Good. Seperti apa? Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, yang dilakukan oleh orang-orang luar negeri. Mereka punya uang dan mereka punya waktu dan mereka sangat menikmati itu. Apa itu? Pensiun. Purna tugas, Good. Oke. Mereka udah punya investasi selama mereka bekerja. Mereka sudah punya waktu, mereka liburan kemanapun. Dan apalagi, Good? Udah cukup. Iya kan? Mereka beribadah kemana? Keluar. Nah, memang kebalikan di Indonesia. Pensiun itu takut, Good. Kenapa takut? Karena takut nggak ada penghasilan. Nah, kenapa nggak ada penghasilan? Ya karena planningnya kan salah. Planningnya nggak disiapin sejak awal. Ya. Karena dapat gaji, ya udah habis saja, udah habis saja. Konsumtif penting ya nanti, Coach ya? ya kan? Habis saja gitu kan. Ya kecuali kalau dia sudah mulai investasi emas, beli emas, deposito atau ya apa ya, perumahan atau tanah yang santai-santai. Makanya ketika dia pensiun pun bisnisnya nggak usah berat-berat kok. Masa bisnisnya harus berat-berat, menyita pikiran, stres? Ya apa yang nggak menikmati dong? Bisnisnya yang senang-senang aja kan, jual bunga, bikin kue, yang enjoy, yang coach Iya. paling senang gitu. Apa sih? Jual butik gitu kan? Hobi ya Coach Iya ya? kan hobi kan. Itu yang Adeda sampein tuh. Waktu saya diminta ngisi bareng juga tuh sama Pak Gatot sama AA. Nah, itu tadi. Jadi Adeda bilang, iya kalau orang tuh ya harus senang gitu loh. Termasuk yang ini kalau bisnis jangan yang bikin mikir. Harusnya sudah mulai menguatkan apa ya? Kegelisahan itu harusnya sudah mulai hilang. Iya. Lo anak-anak sudah sukses kok. Iya kan, kalau dia punya anak kan anaknya jadi Iya. dokter mana-mana. Lo pingin apa aja disupport sama anaknya kok. Gitu kan? Pingin lihat cucu di luar kota, gak usah mikir dari mana duitnya, udah langsung dikirim tiket kok sama. Ya kan punya uang, punya waktu kok. Betul. Nah, tapi pertanyaan saya lagi adalah, kenapa orang kok khawatir banget gitu loh? Nah itu Coach. Ya, Kebanyakan orang Indonesia tuh kenapa mereka khawatir takutnya sekali? gitu. Berarti mereka tidak menikmati berarti. Tidak menikmati. Apalagi pensiunnya udah punya investasi. Betul. Loh, mohon maaf, Gun. Usia kita terbatas tuh. Iya. Loh, kalau kita tidak ada menikmati terus, Buat apa? iya kan? Balik lagi tuh. Kita harus menikmati tuh. Dan disitulah masa yang, makanya saya kalau ada yang pensiun, saya tuh tidak suka nangis-nangis itu, Gun. Loh, kenapa pada nangis-nangis tuh orang pensiun itu? Ya pensiun itu bersyukur loh sama orangnya, dia bisa kemana-mana. Tidak ada yang nyari. Bebas aja kan waktunya, bebas finansialnya. Karena dia sudah investasikan dari awal. Nah, memang jadi kendala ketika investasinya tidak jalan. Iya. Tidak jalan itu memang sangat pengaruh sekali. Jadi saya mulai paham tuh kenapa istri saya sangat kekeh ketika kita punya sesuatu ya, penghasilan bulanan dia kekeh banget. Masukin sini, masukin sini, masukin sini, masukin sini. Ya. Plotting. Iya, dia tuh zakatnya sudah dibayarkan belum? Mana? Tabungan anak, ini tabungan haji. Yang ini sudah dimasukkan belum? Yang ke sini sudah masuk belum? Wah, itu dia. Kenapa dia kok kekeh banget gitu? Ini udah masuk belum? Ini udah masuk. Prioritasin dulu ini semua. Nah, kalau sudah masuk semua, nah sisanya ini baru untuk shopping. Kan gitu kan? Nah, coba kalau kita balik, Shopping dulu ya Coach ya? shopping dulu. Zakat penghasilannya jadi nggak terbayar. Terus tabungan hajinya jadi tidak disimpan. Tabungan anak juga jadi tidak simpan. Kan gitu kan? Nah, inilah dia. Nah, akhirnya apa? Banyak orang coba loh kerja di Bali, di Lombok. Ya, yang liburan-liburan itu kan orang-orang yang mereka itu udah purna tugas, Iya. tapi mereka masih tetap loh ada bisnis yang dijalankan anaknya, mereka masih bisa ngurus ini, dan mereka happy aja liburan, menikmati.
Dan itu masa yang mereka nikmati gitu loh, berleha-leha di pantai gitu kan, santai, tidur-tiduran gitu ya. Nyaman gitu. Iya. Nah, itu punya Yap. uang dan punya waktu. Oke. Tapi coach kita jangan minta langsung pensiun dini sekarang. Ya itu Wah, padahal mau gitu ya sahabat MG ya. kecuali kalau memang business owner ya. Iya. Kita business owner, bisnis kita udah jalan, nah itu silakan Nah, itu, aja, sudah oke. Berarti untuk pengusaha beda ya coach ya? Ya lain lah Coach. Ya, dia Oke. sudah. Tapi saya yakin pengusaha dia pasti juga akan berpikir bisnis itu akan dijalankan anaknya kan. Dia ada masanya, oh jangan aku lagi udah ngambil utusannya, sudah mulai anaknya yang jalankan. Dia tinggal menikmatinya aja. Karena itulah proses semuanya. Ya kalau udah mikir pensiun tuh usia-usia siapa ya? Ya usia Bu Ami, saya lah gitu. Oh masa sih coach masih muda kok? Gitu loh maksudnya ya. Iya. Sebagai contohnya kan Iya. begitu kan. Artinya Oke. ada masa, kan kita ada masa tadi. Iya. Jadi masanya kan itu tadi. Gak punya uang, tapi punya waktu. Punya apa? Uang, tapi nggak punya waktu. Ya, punya waktu, tapi nggak punya uang. Nah, itu tadi. Terus punya waktu dan punya uang. Dan dinikmati. Oke. Enjoy kan, Kot? Seneng gitu, aktivitas. Bisa lihat anak kemana. Saya lihat om saya tuh happy banget ya. Selama dulu kerja, nengok cucunya yang di Bekasi nggak bisa. Sama anaknya yang di imigrasi mau di Denpasar suruh balik ke sana dia bisa. Enjoy banget ya. Menikmati. Waktunya menikmati semua jerih Jadi payah berharga Coach, ya waktunya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah punya banyak manfaat, dan ada manfaat ketika dulu aktif bagaimana kita mengajak orang lain supaya aktif, ada masanya kita juga menginspirasi orang lain supaya aktif, dan ada masanya juga kita memberi inspirasi untuk keluarga kita, lingkungan dekat kita, keagamaan, sosial kita. Nah, resolusi itu tadi Kut. Punya manfaat untuk banyak orang. Ya, manfaat aja, dibalikkan lagi. Aku manfaat dah gitu. Di rumah, di masjid, di lingkungan, di komunitas, di kampus. Bahkan untuk mahasiswa aku ada manfaat. Mereka senang gak sih kalau aku ngajar gitu? Mereka enjoy gak sih? Atau teman kita, mereka senang gak sih kalau saya hadir? Jangan-jangan saya hadir, nggak hadir sama aja buat mereka gitu. Jadi kalau cerita, ya kok nggak masuk sih Bu? Iya kan? Iya. Coba kalau misalnya Bu Ami nggak ngajar, siapa yang kecarian? Re kan? Oh nggak masuk sih Mem, gitu kan? Ya mudah-mudahan sahabat Hengki juga bisa melakukan itu. Artinya update your resolution, bikin banyak, lihat mana yang berarti, terus tanya untuk mencapai itu apa yang harus dilakuin. Ya, sehat dan teruslah terinspirasi. Sehat dan terus menginspirasi. Terima kasih banyak Coach Erik. Sama-sama. Luar biasa, 1 jam nggak cukup Coach Erik. Kayaknya harus ada extra time-nya ya kita, tapi nggak bisa di kesempatan kali ini. Semoga Terima kasih. rezeki ketemu lagi Coach ya, Insya dalam Allah. kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul tidak cukup ya sahabat MQ ya, 1 jam berbincang bersama Coach Erik. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dan tentunya dengan tema-tema yang menarik ya sahabat MQ. Anda yang sekarang masih dalam fase menyusun resolusi, ingat kata Coach Erik tadi, silahkan dipilih satu yang paling menyita perhatian Anda, yang membuat Anda semakin bersemangat untuk mewujudkannya dan menjadikan itu tema besar Anda di tahun 2022. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Kunita Jasmine pamit. Alhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.